Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, berjumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Selalu diberikan limpahan rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri saat ini. Di episode kali ini, aku mendapatkan sebuah kisah dari Mas Jainal tentang pengalamannya yang saat itu sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Dan ia ditempatkan di suatu ruangan, sebut saja ruangan itu bilik nomor 13. Namun, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Jainal tidak dialami kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Kalau begitu, terapi merinding dimulai. Mungkin dari teman-teman semua yang mendengarkan kisah ini sudah tahu bagaimana angkernya sebuah rumah sakit. Walau tidak semua rumah sakit seperti itu. Namun, di balik semua itu, pastilah di setiap rumah sakit itu memiliki sisi misterinya, baik dari sisi sejarah maupun kisah dari salah satu ruangannya. Apalagi ruangan itu adalah kamar jenazah, pastilah selalu saja memberikan aura yang sangat terkesan horor. Namun, ternyata bukan hanya kamar jenazah yang memiliki sisi misteri pada rumah sakit, seperti apa yang dialami oleh Mas Jainal ini di bilik kamar nomor 13. Kejadian ini terjadi di tahun 2017 yang lalu, di mana saat itu Mas Jainal sedang terkena penyakit hepatitis yang sangatlah parah dan memaksanya untuk dirawat inap di salah satu rumah sakit. Sebut saja nama rumah sakit itu adalah Rumah Sakit X. Kebetulan sekali, Mas Jainal ini adalah seorang karyawan kiriman dari Jakarta dan harus berdinas di Kalimantan Tengah saat itu. Dikarenakan saat itu ia tidak memiliki sanak keluarga di Kalimantan, mau tidak mau ia harus menghabiskan waktunya sendiri saat ia menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Pada awalnya, Mas Jainal ditempatkan di kelas ekonomi, di mana ia harus berbagi ruangan dengan para pasien yang ada di sana. Namun, karena Mas Jainal merasa sangatlah terganggu akan aktivitas dari para keluarga pasien yang ada di situ, ia pun meminta agar dipindahkan ke ruangan lain. Ya, kalau bisa, Mas Jainal meminta agar hanya ada ia di sana tanpa ada orang lain, supaya ia bisa fokus dalam proses penyembuhannya saat itu. Setelah menunggu beberapa saat, pada akhirnya perawat di sana pun memberitahu kalau semua ruangan VIP sudah penuh. Dan akhirnya hanya menyisakan satu ruangan saja yang saat itu sangat jarang ada yang mengisinya, yaitu bilik nomor 13. Tanpa ragu, Mas Jainal pun langsung setuju untuk dipindahkan ke sana. Selang beberapa saat, pada akhirnya Mas Jainal pun dipindahkan ke bilik nomor 13. Bagi Mas Jainal, semua ini tak masalah walaupun harus mengeluarkan biaya VIP, karena biaya kesehatannya pun ditanggung oleh perusahaan. Jadi, apa salahnya kalau ia mendapatkan perawatan yang terbaik pada saat itu? Setelah Mas Jainal berada di bilik kamar nomor 13 itu, suasana sontak saja langsung berubah. Semua terasa begitu hening, tanpa ada keributan dari para keluarga pasien yang ada di rumah sakit. Seketika saja, ia pun mulai beristirahat dan menikmati ketenangan di kamar itu. Siang pun berlalu begitu cepat. Mas Jainal pun hanya terbaring lemah saat itu.
ia hanya banyak menghabiskan waktunya dengan berbaring dan juga menonton TV, tanpa ada aktivitas yang berarti. Dan saat malam telah tiba, kini suasana bilik nomor 13 itu pun menjadi sepi dan juga hening. Tidak ada satupun suara lain saat itu, hanya ada suara dari TV yang terdengar. Saat jam sudah memasuki pukul 9 malam, Mas Jainal saat itu dihampiri oleh seorang perawat yang ingin mengecek keadaannya. Setelah si perawat itu selesai memeriksa Mas Jainal, ia pun langsung berkata sesuatu kepada Mas Jainal. "Pak, obatnya diminum ya. Segera istirahat. Kalau ada hal-hal yang aneh, acuhkan saja ya Pak. Kami standby di ruang depan, di ruang jaga para perawat." Mas Jainal pun sempat merasa bingung akan perkataan si perawat. Namun, ia mencoba untuk acuh saat itu. Waktu pun begitu cepat berlalu di ruangan itu. Pada saat Mas Jainal sedang asik tidur, tiba-tiba saja jam 2 malam ia terbangun. Ia merasakan kalau saat itu ia sangat ingin sekali buang air besar. Dengan tubuh yang masih lemas, Mas Jainal pun berusaha untuk pergi menuju ke arah toilet. Namun, dikarenakan ia takut terjadi apa-apa nanti, Mas Jainal pun mencoba memanggil perawat yang ada di sana. Segeralah ia memencet tombol panggilan yang ada di tempat tidurnya. Dan sekitar 5 menit berselang, datanglah seorang perawat wanita saat itu. Pada awalnya, Mas Jainal tidak sedikit pun merasa aneh dengan perawat wanita itu. Namun, si perawat itu selalu saja menundukkan kepalanya dan tidak pernah mau menatap ke arah Mas Jainal. Lalu, perawat itu pun bertanya kepada Mas Jainal. "Ada apa, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu?" Mbak, tolong antarkan saya ke toilet ya. Saya mau buang air besar ini." Segeralah, si perawat itu pun membopong Mas Jainal ke arah toilet yang ada di ruangan itu. Saat tangan si perawat menyentuh tubuh dari Mas Jainal, ia merasakan kalau tangan dari perawat itu terasa sangatlah aneh dan juga dingin. Seakan-akan perawat itu baru saja menyentuh es batu. Namun, Mas Jainal masih saja acuh akan hal tersebut. Setelah Mas Jainal ada di dalam toilet, segeralah Mas Jainal melakukan hajatnya saat itu. Namun, saat ia sedang ada di dalam toilet, tiba-tiba saja terdengar kalau pintu dari kamarnya terbuka. Lalu, ada suara orang memanggil Mas Jainal. "Pak, Pak, ada apa Pak? Bapak di mana ini?" Sontak, Mas Jainal pun terkejut mendengar hal itu. Kini, ada suara perawat lain di sana. Segeralah Mas Jainal pun menjawab. "Mbak, saya di toilet ini. Bentar lagi saya keluar. Tolong bantu saya ke ranjang ya," ujar Mas Jainal. Dan setelah Mas Jainal selesai, segeralah ia keluar dari toilet tersebut. Mas Jainal pun langsung terheran-heran kalau kini perawat yang ada di sana pun berbeda dengan perawat yang tadi. Perawat itu langsung saja menegur Mas Jainal dengan sopan. "Pak, lain kali kalau mau ke WC jangan sendiri Pak. Takutnya nanti Bapak kepleset atau apa." Mas Jainal pun langsung saja kaget mendengar hal itu. Ia pun segera menjawab. "Tadi saya diantar oleh perawat lain Mbak. Pas saya keluar, itu perawat malah udah gak ada. Kemana ya?" Mendengar pernyataan Mas Jainal itu, perawat itu pun langsung kaget dan juga bingung. "Hah? Gak ada perawat lain loh Pak di sini selain saya. Waktu saya juga ke ruangan ini juga kosong. Bapak sudah ada di toilet. Emang tadi Bapak diantar sama siapa?" Mendengar penjelasan tersebut,
Tentu saja Mas Jainal jadi heran. Apa iya sih aku berhalusinasi? Mungkin efek obat yang aku minum tadi, ujar Mas Jainal menenangkan dirinya saat itu. Setelah kejadian aneh itu, malam pun berlalu dan kini siang hari pun tiba. Nampak semuanya biasa-biasa saja di sana. Tidak ada satupun hal yang berarti saat itu. Kebetulan sekali, di samping bilik nomor 13 ini langsung berhadapan dengan sebuah taman kecil yang ada di rumah sakit itu. Mas Jainal yang merasa bosan segera berjalan menuju ke arah taman tersebut. Ia pun pada akhirnya duduk santai di sebuah bangku yang ada di sana. Saat Mas Jainal sedang santai, tak sengaja Mas Jainal melihat ada wajah wanita sedang mengintip dari balik jendela kamarnya. Awalnya, Mas Jainal mengira kalau itu adalah cleaning service yang ingin membersihkan kamarnya. Namun, setelah diperhatikan beberapa saat, wajah itu tidak sama sekali bergerak dan hanya melihat ke arah Mas Jainal yang sedang duduk santai di taman itu. Kenapa tuh orang ya? Beresin kamar kok malah diam kayak gitu natap ke sini, ujar Mas Jainal dalam hati. Dan tak berselang lama, ia langsung saja menutup kembali tirai jendela dari kamar Mas Jainal dan langsung menghilang dari pandangan Mas Jainal yang ada di taman. Setelah kejadian tersebut, Mas Jainal pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Dan sesampai di sana, nampak sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dan yang anehnya, nampak juga tidak ada bekas aktivitas yang terjadi di sana. Terlihat tidak ada satupun perabotan yang dibereskan pada saat itu. Mas Jainal pun merasa kesal. Lantas saja ia langsung komplain kepada perawat yang ada di sana. Segera ia memanggil perawat yang sedang berjaga. "Mbak, tadi kenapa bisa ada orang yang masuk ke ruangan saya?" tanya Mas Jainal. Perawat yang ada di sana pun langsung heran dengan komplain dari Mas Jainal ini. "Gak ada siapa-siapa, Pak. Kalau ada bagian cleaning service pun itu nanti jam 4 baru kamar Bapak." "Hah? Kok bisa bilang kayak gitu sih, Mbak? Jelas-jelas loh tadi saya yang lihat waktu di taman ada perawat tuh yang masuk kamar ini. Dia juga natap saya waktu saya duduk di sana tuh," tunjuk Mas Jainal ke arah bangku yang ada di taman. Mendengar hal tersebut, para perawat di sana pun seakan-akan paham. Malam pun telah tiba. Kini kejadian aneh kembali saja terjadi dari bilik kamar nomor 13 ini. Pada saat jam 10 malam, suasana rumah sakit sudah terasa begitu sepi. Mas Jainal pun saat itu masih saja tersadar dan belum bisa tidur. Saat Mas Jainal sedang asik menonton TV, tiba-tiba saja Mas Jainal dikejutkan oleh suara gedoran dari balik pintu masuk. Pada awalnya, Mas Jainal mengira itu adalah perawat. Ia pun langsung berkata, "Masuk saja, gak dikunci kok." Namun, pintu itu terus-menerus digedor dan malah bunyinya kini semakin kencang. Mas Jainal yang merasa risih segera saja bangun dan membukakan pintu tersebut. Namun, yang anehnya, di sana tidak ada satupun orang. Bahkan, lorong rumah sakit itu pun terlihat sepi saat itu. Sontak saja, Mas Jainal langsung merinding. Ia pun langsung sadar kalau ada sesuatu yang aneh barusan terjadi. Segeralah ia langsung masuk dan menutup pintu untuk kembali. Kini, rasa takut tiba-tiba saja muncul pada diri Mas Jainal. Ia pun kini berusaha sekuat tenaganya untuk tidur. Namun, mata itu seakan-akan tidak mau terpejam. Mas Jainal pun yang ketakutan mencoba bersembunyi di balik selimutnya. Saat ia bersembunyi dari balik selimutnya, Mas Jainal merasa kalau kini ada seseorang di sampingnya.
orang itu nampak jelas sedang berdiri di hadapannya. Semua itu pun terekam jelas dari balik bayangan yang tergambar dari balik selimut tipis rumah sakit yang ada di sana. Bayangan itu menghitam seakan-akan sedang menari di hadapan Mas Jainal. Seketika saja, debar jantung Mas Jainal pun terpacu dikarenakan rasa takut yang begitu hebat kini melanda dirinya. Bayangan itu nampak terus saja menari-nari di hadapan Mas Jainal. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu dan hanya bisa menatap ke arah bayangan tersebut. Lumayan lama hal itu terjadi, dan setelah sekitar jam 11 malam, bayangan itu pun seketika menghilang. Saat Mas Jainal sudah merasakan kalau suasana kembali kondusif, ia pun segera memberanikan diri mengecek keadaan sekitar kamarnya. Nampak semua sudah normal kembali. Namun, ada yang aneh saat itu. Mas Jainal menemukan banyak sekali helaian demi helaian rambut panjang kini telah berserakan di lantai kamar itu. Rambut itu seperti rambut wanita yang sedang rontok. Ia pun sempat heran, rambut siapakah itu? Dalam rasa keheranan dan juga rasa takut, Mas Jainal pun mencoba untuk tidur saat itu juga. Dan dalam tidurnya, ia merasakan kalau kini ia telah bermimpi bertemu dengan si perawat yang kemarin mengantarnya ke toilet. Perawat itu masih saja menundukkan kepalanya seakan-akan ia tidak mau kalau wajahnya dilihat oleh Mas Jainal. Namun, saat itu Mas Jainal bisa tahu nama si perawat tersebut karena namanya tertulis di sebuah pin yang bertuliskan Silvana. Silvana terus saja berdiri tegak dan tak bergerak. Saat Mas Jainal ingin menyapanya, tiba-tiba saja si perawat itu menangis pilu di hadapan Mas Jainal. Sontak, hal itu membuat Mas Jainal menjadi heran. Ia pun mencoba untuk mendekati Silvana. Saat ia sudah berada dekat dengan si Silvana, tiba-tiba saja perawat itu langsung menatap ke arah Mas Jainal. Dan alangkah terkejutnya Mas Jainal kalau ternyata wajah dari Silvana sudah hancur, membusuk, dan dipenuhi oleh belatung yang sangatlah banyak. Sontak, Mas Jainal pun langsung berteriak sekuat tenaganya dan berlari saat itu juga. Mas Jainal tidak tahu harus lari kemana. Lorong demi lorong rumah sakit pun ia telusuri. Namun, Silvana selalu ada di setiap sudut rumah sakit itu. Bahkan, kini suara tangisan itu selalu saja menggema di telinganya saat itu. Dalam keputusasaannya, Mas Jainal kini hanya bisa duduk di pojok salah satu ruangan rumah sakit itu. Dan seketika pandangannya pun menggelap. Mas Jainal pada akhirnya bisa tersadar dari tidurnya. Kini ia pun merasakan keheranan yang begitu hebat melanda dirinya. Apakah ia tadi bermimpi? Tapi kejadian itu seakan-akan nyata ia alami. Bahkan saking takutnya, selimut yang ia pakai kini terasa basah dikarenakan keringat dingin yang keluar saat itu. Dalam sejuta pertanyaan, Mas Jainal pun kini kembali teringat akan sebuah nama, yaitu Silvana. Siapakah dia dan mengapa ia mengganggu diri Mas Jainal? Keesokan harinya, datanglah seorang teman Mas Jainal, sebut saja namanya Aji. Ia merupakan teman satu kamar Mas Jainal di mes tempat ia bekerja. Gimana nih, kabarnya udah baikan gak? Udah mendingan Ji.
Sudah mulai segaran nih, tinggal lemesnya aja nih yang belum hilang. Kamu kok tahan banget sih, Nal, tinggal di sini? Tanya Aji kepada Jainal. Aji ini memang bisa dibilang anak yang memiliki kelebihan dari sisi penglihatannya. Dan hal itu sudah diketahui oleh Mas Jainal sejak dulu. Emangnya ada apaan sih di sini, Ji? Tanya Mas Jainal. Banyak hal aneh di sini, bro. Hawanya juga negatif banget. Iya sih, aku juga ngerasa kalau itu. Tapi mau gimana lagi? Ruangan di rumah sakit ini selalu aja penuh, Ji. Mau turun kelas, akunya yang gak sanggup. Terganggu tuh aku sama pasien yang lain. Panjang obrolan mereka siang itu. Dan syukurnya pada hari itu Aji memutuskan untuk menginap di rumah sakit tersebut. Dan tak terasa malam pun akhirnya tiba. Mas Jainal yang sudah lelah seharian ngobrol dengan si Aji pun segera memutuskan untuk beristirahat. Mas Jainal juga bersyukur kalau kini ada Aji yang menemaninya. Dan semoga saja kejadian yang mengerikan semalam tidak terjadi lagi. Namun, semua hal itu ternyata salah. Sosok misterius yang bernama Silvana itu tetap saja datang dan juga mengganggu mereka berdua. Saat Mas Jainal sedang tertidur pulas pada malam itu, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara ranjang dorong rumah sakit yang sedari tadi terus-menerus terdengar lalu lalang dari balik ruangan itu. Mas Jainal pun kini mencoba bangun dari tempat tidurnya. Dan ternyata Aji sudah juga bangun dan sedang mengintip ke arah luar dari balik kaca pintu yang ada di sana. Ji, ngapain sih kamu, Ji? Itu suara apaan? Kenapa berisik banget deh? Ganggu orang yang sedang istirahat aja. Shh, jangan berisik, Nal. Sini kalau mau lihat, ungkap Aji sambil terus mengawasi keadaan di luar. Segeralah, Jainal pun menghampiri si Aji saat itu dan mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata kini Jainal pun melihat kalau ada sebuah ranjang dorong rumah sakit yang sedang berjalan bolak-balik di lorong itu. Namun yang anehnya, tidak ada satupun orang yang mendorong benda tersebut. Seketika saja, bulu kuduk Jainal pun merinding hebat. Bener kan yang aku bilang? Tempat ini gak wajar deh, banyak keanehannya, ujar si Aji. Iya Ji, bener banget. Kok ngeri banget ya? Mana gak ada orangnya tuh. Namun, saat Mas Jainal dan juga Aji sedang asik melihat keanehan yang terjadi di luar sana, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan Silvana dari arah belakang mereka berdua. Sontak saja hal itu membuat mereka berdua menjadi kaget dan juga takut. Segeralah Jainal dan juga Aji mencoba membalikan badan mereka. Kini nampak sosok Silvana telah ada di depan mereka. Ia menangis pilu pada malam itu. Wajahnya yang juga hancur dan dipenuhi oleh belatung terlihat jelas oleh mereka berdua. Bahkan satu persatu belatung yang ada di wajahnya pun berjatuhan ke arah lantai. Sosok penampakan Silvana itu terlihat tidak hanya menangis, namun ia juga terlihat menarik-narik rambutnya dan membuang helai demi helai rambut yang rontok dari kepalanya. Mas Jainal dan juga Aji tentu saja ketakutan. Kini mereka berdua hanya bisa terduduk lemas dan mencoba menutup kedua matanya dengan tangan mereka masing-masing. Jelas sekali suara tangisan dari Silvana terdengar pada malam itu.
Dan sesekali Aji mencoba mengintip lewat sela-sela jarinya. Dan ternyata sosok Silvana masih saja berdiri di hadapan mereka berdua saat itu. Bahkan kini lantai kamar pun mulai banyak ditaburi oleh belatung yang berasal dari wajah Silvana. Sontak hal itu membuat Aji dan juga Jainal takut. Bahkan kini mereka juga merasakan mual karena melihat banyaknya belatung yang bertebaran di lantai. Mas Jainal yang pada saat itu belum sembuh 100% pun langsung saja pingsan. Dan Aji juga hanya bisa menutup kedua matanya sambil berteriak-teriak minta tolong. Dan tak lama berselang, sosok Silvana pun hilang begitu saja. Mendengar teriakan dari Aji membuat heboh para perawat yang ada di ruangan jaga. Mereka semua pun langsung saja menghampiri Aji dan juga Jainal. Apalagi pada saat itu Jainal sedang pingsan, membuat keadaan tambah kacau. Aji pun meminta kepada para perawat untuk memindahkan Jainal ke ruangan yang lain pada saat itu juga. Dan setelah dicek, ternyata ruangan yang tersedia hanyalah ruangan VVIP yang jelas harganya di luar plafon tanggungan perusahaan. Tapi demi keselamatan Jainal, Aji segera menyanggupinya. Satu hari berlalu setelah kejadian aneh tersebut. Kini Mas Jainal sudah berada di ruangan yang berbeda. Dan pada akhirnya ia pun tersadar dari pingsannya. Di ruangan VVIP ini jelas pelayanannya lebih eksklusif, di mana selalu ada perawat yang berjaga dalam satu ruangan. Mas Jainal pun sempat heran kenapa ia bisa berada di sana. Dan setelah dijelaskan, barulah ia tahu kalau Aji lah yang memindahkannya ke situ. Suasana di ruangan VVIP ini terasa lebih aman dan juga nyaman. Apalagi di sana selalu ada yang menjaga Mas Jainal. Sesaat Mas Jainal kembali mengingat akan kejadian-kejadian aneh yang beberapa hari ini menimpa dirinya. Ia masih saja penasaran dengan sosok-sosok yang mengganggunya. Apalagi sosok perawat yang bernama Silvana yang masih jelas dalam ingatannya pada saat itu. Rasa penasaran dan juga rasa ingin tahu kini kian membesar dalam hati Mas Jainal pada saat itu. Ia masih saja tidak habis pikir kenapa ia bisa diganggu sedemikian hebat di bangsal nomor 13 tersebut. Mas Jainal pun mencoba menanyakan dengan dua orang perawat yang sedang berjaga di sana. Sebut saja nama mereka adalah Madi dan juga Ehni. Tanpa ragu, Mas Jainal pun bertanya kepada mereka berdua. Dan mereka berdua pun tampak sudah tidak asing lagi dengan cerita dan juga pertanyaan dari Mas Jainal. Karena hal itu memang kerap menimpa para pasien yang dirawat di bangsal nomor 13 tersebut. Namun mereka berdua tidak pernah tahu asal-usul dan juga penyebabnya kenapa ruangan itu sangatlah angker. Tapi mereka semua tahu kalau sosok Silvana itu memang sering meneror di rumah sakit ini, khususnya di bangsal nomor 13. Dan mendengar hal tersebut, Mas Jainal pun kembali merinding hebat saat itu juga. Ia masih teringat akan wujud dari sosok perawat yang bernama Silvana tersebut. Apalagi wajah hancur dan juga belatung yang menghiasi wajahnya membuat Mas Jainal menjadi mual hebat saat itu. Namun, rasa penasaran akan sosok Silvana dan juga tabir dari keangkeran rumah sakit tersebut masih saja bergejolak dalam pikiran Mas Jainal saat itu. Oke teman-teman, ceritanya masih sangat panjang nih. Kita bakal sambung nanti di part 2 ya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di komen, like, dan juga subscribe ya channel ini. Karena dukungan dari kalian lah yang membuat channel ini akan lebih berkembang ke depannya. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim lewat email yang ada di deskripsi ya. Oke, saya Dika pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.